Yuk, kita coba jalan mencari trek olahraga lah yang ada di Bandung. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, terus muter. Kalau bisa balik lagi sampai ke sini bersama Babang Evan di belakang. Edan, sangar mas. Ada mobil juga, kelak-kelak. Gas kan? Ya, kilometer 8 sekian udah nyampe di Kiara Arta. Tempat paling culture saat ini di Bandung. Enggak sih, enggak paling culture. Mungkin culture kedua atau ketiga deh. Karena yang pertama itu Saparua dan Gazebo. Ya, 1-2 itu Saparua dan Gazebo. Yang ketiga ini di Kiara Arta, tepatnya di Kiara Arta Condong. Di sini tuh tempatnya cukup lebar, bro. Bahkan bisa dibilang yang paling lebar lah dibandingkan yang lain. Tengahnya itu ada taman. Di tamannya tuh banyak lah. Hah? Luas atau lebar? Luas. Sorry guys, maksud gua luas gitu. Di sini tuh termasuk yang terluas mungkin sebagai tempat olahraga dan tempat rekreasi untuk orang-orang Bandung, bahkan non Bandung juga banyak yang kesini gitu. Di tengahnya itu, di tengah si Kiara Artanya itu ada sebuah taman gede banget. Di dalam juga bisa lari, cuman kalau masuk ke dalam tengah itu bayarnya berapa gue lupa deh. Kayaknya sekitar 8.000 atau 7.000 gitu. Nggak nyampe 10.000 deh kalau nggak salah. Di luar juga bisa buat jalan-jalan tuh. Banyak yang udah mulai jalan, bahkan di jam 8:30 ini gitu. Kalau gue nggak salah, ini tuh sekali putaran di jalur luar ya, di jalannya ini sekitar 700 meter. 700 sekian lah. Lumayan lah kalau emang kalian ngejar HM sebagai pelari culture. Anjir, ada yang pakai kita dake buat lari. Damn bro, gokil. Jadi kalau kalian ngejar HM mungkin berapa kali ya? 20 atau sampai 30-an gitu. Kalau ngejarnya full maraton ya muterin ini sekitar 50-60 kali aja baru dapat full maraton. Gue pakai Brodo Arte Slip On. Yang pertama kali gue rasain itu pasti perih di bagian telapaknya, terutama di bagian arknya, karena jujur aja si Arte ini nggak ada support di arknya sama sekali. Terus karena si ini tuh konsepnya slip on, jadi ketika gue jalan di jalanan Indonesia yang sangat rapih, itu gampang banget buat slip. Yang lepas kakinya cuy, bukan sepatunya gitu, dari sepatunya. Tapi karena ini Arte Slip On sebenarnya emang harusnya dipakainya di tempat-tempat yang rata gitu, kayak di dalam mall atau di kota-kota yang jalanannya lebih rapi gitu. Tapi ya gue bakal cobalah kemungkinan ke depannya. Tapi ya gue bakal cobalah kemungkinan bakal cari jalan yang mulus-mulus aja gitu. Biar si slip on ini nggak terlalu nyakitin ankle kaki gue. Begitu guys rekapnya. Pagi-pagi udah ngebul edan polusi. Bandung siap menjadi Jakarta. Ini bergrup rame banget. Ini bergrup nih. Pengen ikutan nggak jadi. Ya tidak bergrup. Rame banget. Salah satu mall yang sepi di Bandung.
Namanya Lucky Square, ada di flyover Jalan Jakarta Kiara Condong, Antapani ding, Antapani. Gila ini sepi banget bro, kalau dibandingkan Istana Plaza ini lebih sepi dari Istana Plaza. Kilometer ke 13,56 jam 9.36 ada di Yacht Center di Arca Manik. Gitu. Ternyata di sini tuh gak ada trek larinya ya. Kayaknya ada deh, tapi gua aja yang nggak terlalu ngulik kali ya. Tapi di sini tuh ada banyak lapangan bola, terus ada lapangan golf juga, terus lapangan indoornya juga banyak deh kayaknya deh. Terus ini bangunannya bro, lihat Yacht Center, bagus pisan cuy bangunannya, cuman kayak sekarang mulai tidak terurus aja gitu. Nah di kilometer ini kaki gua bener-bener sakit bro, terutama di bagian lutut, karena tadi tuh banyak jalanan Indonesia yang rapi, terus si kaki gue jadi kepelitek gitu. Karena kan si Brodos Artes Slip On ini kan gak ada support, terutama di bagian uppernya ya. Arc support juga nggak ada, terus heel counter karena teknologi ininya, slip onnya ini yang hands free gak ada bro. Jadi uppernya ini emang bener-bener neat, dan ya ketika lu kepleset ya udah otomatis hilang, bye-bye gitu kaki lo. Anjir bener-bener ngerepotin sih sebenarnya sih kalau emang dipakainya di jalanan trotoar Indonesia yang sangat rapi. Tapi kalau emang dipakainya si slip on Arte ini di mall-mall atau di tempat-tempat yang lantainya ini sudah pasti rata gitu, tidak mungkin bergelombang, itu udah pasti enak sih. Kelemahannya dari si Arte Slip ini cuman di bagian uppernya aja yang emang karena dikhususkan untuk slip on kayaknya, emang jadi gak ada support si talinya gitu, jadi si kaki itu bisa dengan sangat leluasa untuk bergerak. Sedangkan kan gue lagi extreme walk gitu ya, jadi butuh banget support di uppernya biar kaki gue tetap stay gitu, nggak gerak-gerak kayak gitu bro. Agak repot sebenarnya pakai slip on buat jalaton kayak gini. Mungkin next nggak akan gue pakai sepatu-sepatu yang slip on kayak gitu lagi deh, pakai yang normal-normal aja, sepatu bola gitu. Ayo soto. Dengkul sakit tuh, dengkul sakit. Kayak sini nih. Tukar lah, tak. Mobil. Makan dulu guys. Pelitek gede ya sih kok. Buat apa tuh naon nih? Order KW lokal. Mana? Ya gitu. Ayo eta. Sarua ya ge tempatnya siga tadi. Kan mah tidak terlalu tidak terlalu tajam. Nah bener ya? Bener. Bialo sih. Kilometer 22 21 ya 22 lah. Jam 12.18 sampai di Gazebo. Guys, Gazebo panas pisan asli. Udah emang jam 12 sih nya, jadi panas pisan. Tapi trek lari di Gazebo dan kelengkapannya ini gue bisa bilang terjempol lah. Dia ada beberapa line, ada 5 line, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 itu buat yang ngagosip mau kerjalan gitu. Terus di sini juga ada kamar mandi, ada tempat mandi juga di sana karena emang dekat juga sama
Gedung sate. Gedung satena mana? Eta lain ting. Mana gedung satena? Oh, eta gedung sate. Nah, karena dekat sama gedung sate juga, terus banyak spot-spot teduh, pohon-pohon juga di samping-samping treknya. Di tengahnya juga ada, kayaknya bisa buat ini juga apa? Upacara bendera di sini, karena emang dekat sama gedung sate juga. Infrastrukturnya bagus, terus juga tadi ada pelang buat ngasih tahu kalau misalkan ada keadaan darurat, kayak misalkan nanti ada orang yang pingsan atau apa gitu. Dia 24 jam si nomornya tadi. Cuman kalau buat kantor staffnya kurang tahu nih apakah yang di sana ini ada orangnya atau enggak gitu. Yang itu. Tapi so far so good, kalau gue lihat dari infrastrukturnya ini the best sih. Kayaknya Gazebo yang terniat deh kalau gue bandingin sama dua tadi gitu, dari Kiara Arta sama York Center yang ada di Arca Manik. Cuman yang kurang ini aja di Gazebo, nggak banyak yang jualan begitu. Jadi buat cari makanan rada susah, makanan minuman gitu. Nah sedangkan kalau di Saparua nih nanti gue bakal coba ke Saparua juga kan. Kalau di Saparua tuh yang jualan banyak bro, apalagi kalau malam udah ramai pisan. Terus report buat si sepatunya Arte Slip On ini wanjir, karena emang nggak ada support, arc support. Terus si uppernya juga emang dibuat fleksibel, dibuat apa, gampang bergerak gitu, lentur juga. Tapi untungnya si midsole-nya ini bisa mengakomodir kaki gua, dan ini empuknya nggak kempes loh. Ini ngasih cushion dan bisa ngasih energi return juga gitu bro. Cuman kelemahan dari Arte Slip On ini lagi-lagi di uppernya ya, karena emang terlalu fleksibel dan lentur banget. Gampang banget lah buat dilepas pasang gitu. Karena emang peruntukannya ini kayaknya gue bisa bilang di pertengahan Extreme Walk Jalaton ini, si Brodo Arte Slip On ini lebih oke dipakai buat jalan dan berdiri. Tapi jalannya itu gue bisa perkirakan maksimal itu di 5 km tanpa berhenti. Kalau misalkan lebih dari itu, kemungkinan bakal mulai kerasa sakit dan kerasa kurang nyaman gitu, terutama di bagian telapak kaki. Mungkin butuh istirahat kalau emang perlu dilanjut. Tapi kayaknya buat kegiatan sehari-hari, buat ngantor, ini bagus pisan sih bro. Karena emang kan gampang lepas pasangnya juga. Kayak gitu bro. Gua coba lanjut ke trek lari yang paling deket, kayaknya Sabuga deh. Latihan. Lihat teman. Apaan tuh? Apaan tuh? Oh iya maaf pak, udah terlanjur ini mah. Kilometer 24 jam 13.36. Udah ada di Babakan Siliwangi, Sabuga. Nah, di sini tuh tempatnya bener-bener adem guys. Semua daerah luar dari trek lari itu semuanya adem karena banyak pohon-pohon di sini gitu. Terus juga ada trekkingnya juga, tempat buat trekkingnya juga. Bangunannya tuh kayak gini. Nanti bakal ada banyak jembatan kayak gini. Terus samping-sampingnya hutan-hutan gitu loh. Biayanya gratis, gak ada pemungutan apapun kecuali parkir ya. Kalau motor tuh kalau nggak salah 5.000 dan kalau mobil tuh 5 juta kalau nggak salah. Kayak gitu. Sekalian bayar STNK katanya. Tadi tuh rencananya kita mau masuk ke trek larinya yang Sabuga, cuman ternyata bayar. Karena tadi berhubung gua baru beli celana, jadi budgetnya tidak ada. Jadi dibeliin buat beli celana, nggak jadi masuk ke trek larinya. Tapi overall gue lihat dari luar si trek larinya ini lebih lebar kalau dibandingkan di Gazebo. Tapi nggak lebih, apakah lebih bagus atau enggak, menurut gue kurang oke sih kalau dibandingkan Gazebo. Gazebo itu treknya lebih ramah untuk semua orang gitu, karena nggak licin juga, nggak berdebu juga.
anak-anak juga aman kalau ketika lari di situ. Terus ada line-line-nya juga kan, sedangkan kalau di trek lari Sabuga ini nggak ada line-line-nya, jadi lebar aja gitu. Treknya ini pasir kalau di Sabuga. Tengahnya ada lapangan bola kayaknya atau apa gitu. Terus dirawat juga, mantap sih Sabuga ini. Cuman minusnya kalau di dalam trek larinya itu nggak banyak tempat buat neduh. Kamar mandinya oke, bisa buat mandi juga bahkan kayaknya. Terus ada kolam renang juga kan di sebelah trek lari ini. Itu juga bayar lagi. Oke, overall buat report buat si Brodo Arte slip-on-nya nggak ada perubahan apa-apa sih. Uppernya masih sangat fleksibel dan lentur. Breathable juga iya, karena emang banyak bukaan lah ketika dipakai gitu. Bukaannya tuh dari atasnya. Terus buat si midsole-nya gue bisa acungi jempol karena si ini midsole-nya ngasih energy return, gak cuma ngasih empuk. Soalnya midsole dari beberapa sepatu yang pernah gue pakai Jalaton itu si midsole-nya ini dempes, jadi nggak balik lagi gitu. Sedangkan si Brodo Arte slip-on ini dia bisa balik lagi, jadi keempukannya ini dari awal sampai sekarang masih sama. Cuman ya itu nggak ada arc supportnya, jadi sakit kaki saya sampai harus dipasangin koyo tadi biar enak jalannya. Gitu guys. Woi kucing. Woi. Gue bakal coba lanjut ke trek Saparua yang banyak jajan. Oke, gas kan. Iya, gitunya bisa klaim guys di olahraga 10 kilo deh. Ya gitu. Adidas bro. Adidas Factory Outlet. Let's see. Tuh ada promo buy two get one. Ini sebenarnya bukan pemberhentian terakhir, tapi karena baterai HP gua hampir habis. Alasannya kayak gitu ya guys, tapi ternyata guys, kaki gua udah nggak kuat banget karena emang pakai sepatu yang bukan untuk peruntukan extreme walk kayak gini ya sebenarnya. Brodo Arte slip-on ini, gue bisa bilang ya ini kan kesimpulan ya, sebenarnya lebih cocok kalau dipakai untuk kegiatan komut aja, karena emang si konsepnya yang gampang banget buat dipakai cuy. Loh, anjir gampang banget buat dipakai. Bahkan kalau kita berdiri nih pakainya, itu bisa handsfree sambil gaya. Jadi Agus bisa pakai. Maksud aku Agus Prayogo gitu. Di Saparua ini treknya sama kayak di Sabuga tadi, yaitu pakai pasir genteng, kayak gitu. Di tengahnya juga ada trek buat sepatu roda. Gokil sih di tengahnya guys. Terus samping-sampingnya adem, banyak vegetasi juga. Terus ada lapangan basket. Terus ada ini juga, mana sih ngarang? Ya, gedung serbaguna. Ya, GOR. Cuman nggak banyak digunakan untuk kegiatan umum. Karena emang udah berbahaya gitu bangunannya, hampir rubuh. Terus kalau malam di Saparua juga guys, di sana itu banyak banget yang jualan. Apalagi kalau malam minggu sudah pasti menjadi tempat tongkrongan orang-orang Bandung gitu. Beli jajannya di sana, makannya di sana. Tapi tolong jangan ditiru ya. Oke, report terakhir buat si Brodo Arte slip-on itu, uppernya kalian bisa lihat ini udah gua pakai extreme walk 28 km, berapa ribu langkah gue lupa. Si uppernya nggak ada kendor, apa sih, longgar. Ini tetap ngejepit, tetap sama seperti di awal. Gokil bro, padahal tadi udah gua sering lepas pasang gitu, terus di pas jalan juga kan ada turunan, ada naikan juga, itu kan pasti mempengaruhi si bagian uppernya ya. Sedangkan si knittingnya ini masih stay dan sesuai bentuk dari awalnya. Gokil. Terutama bagian midsole dari si Arte slip-on ini yang
Masih empuk. Gila. Gokil sih bro. Ini tuh nggak kempes, nggak ngebentuk kaki gua. Akhirnya si midsole-nya ini ngasih return yang oke banget dan nggak bikin kaki gua enggak sih pegel sih karena emang dipakainya untuk extreme walk ya. Tapi untuk kegiatan commuting yang cuma 10.000 langkah sehari ya, bukan satu sesi, ini oke banget sih gitu guys. Buat kalian ini spesial, buat kalian yang nonton video ini di video panjang, hitung berapa kali gua bilang ker di video ini dari awal sampai akhir. Nanti yang jawabannya bener bakal kita raffle. Kalau emang jawaban yang benernya ada banyak, nanti kita kasih stiker pack buat pemenang kayak gitu. Nanti bakal diumumin di Instagram, di story kita. Tungguin aja guys. Kira-kira kita harus extreme walk Jalaton ini kemana lagi rutenya? Apakah di Jakarta atau kita ke Surabaya? Coba komen aja guys. Kayak gitu guys. See you. Sekali lagi. Tuh tambah hitung.